Hai semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori pembangunan dunia ketiga terkait modernisasi. Teori pembangunan dunia ketiga. Dunia ketiga merujuk pada negara-negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Dalam menghadapi tantangan pembangunan meskipun telah merdeka, termasuk ketertinggalan ekonomi dan sosial. Ada 3 teori paradigma teori pembangunan dunia ketiga. Yang pertama ada modernisasi, yang kedua ada dependensi, yang ketiga ada sistem ekonomi dunia. Kelompok kami akan berfokus pada modernisasi. Paradigma modernisasi menyatakan atau mengungkapkan bahwa nilai dan teknologi Barat sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, dengan fokus pada investasi ekonomi dan pendidikan sebagai kunci utamanya. Dalam paradigma modernisasi, terdapat teori modernisasi dalam pembangunan. Teori modernisasi dalam pembangunan menekankan pentingnya adopsi nilai teknologi Barat sebagai solusi dan keterbelakangan. Contohnya seperti apa yang dapat dilihat dalam program industrialisasi dan modernisasi pertanian di Indonesia pada masa Orde Baru, seperti program Revolusi Hijau yang memperkenalkan penggunaan pupuk kimia, traktor, dan bibit unggulan yang dikembangkan dan diadopsi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Wolfgang Rostow merupakan salah satu tokoh utama dalam aliran teori modernisasi yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu bentuk proses tahapan menuju modernitas. Dalam karyanya The Stages of Economic Growth, ia memandang bahwa 5 tahapan yang akan dilalui tiap-tiap negara antara lain. Tahapan pertama yaitu masyarakat tradisional ditandai dengan ekonomi agraris dan teknologi sederhana. Kemudian tahapan kedua yaitu tahapan prasyarat lepas landas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur, investasi, dan munculnya sektor modern. Selanjutnya, pada tahap ketiga itu disebut take off, yaitu fase penting di mana pertumbuhan ekonomi berakselerasi dengan cepat. Selanjutnya, negara memasuki tahap menuju kematangan atau drive to maturity yang menunjukkan penyebaran teknologi, dispersasi ekonomi, dan kemampuan untuk memproduksi barang secara mandiri. Yang terakhir adalah masa konsumsi masa tinggi atau age of high mass consumption, di mana itu masyarakat telah mencapai kesejahteraan tinggi, kebutuhan dasar telah terpenuhi, dan fokus ekonomi bergeser pada konsumsi serta jasa dalam kesejahteraan sosial. Teori perkembangan Rostow. Teori Rostow sangat berpengaruh pada era 1950 sampai ke 1970, terutama di negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka. Adapun kritik terhadap teori Rostow, yang pertama itu etnosentris dan barat sentris. Menganggap bahwa semua negara harus mengikuti model perkembangan barat. Ini termasuk konteks kapitalis dan industrialis. Yang kedua itu mengabaikan faktor struktural global. Tidak memperhitungkan ketimpangan global dan hubungan eksploitatif antara negara maju dan negara berkembang. Ini termasuk dari kritik dari teori dependensi. Yang ketiga yaitu terlalu linier dan deterministik. Setiap negara memiliki jalur pembangunan yang berbeda, yaitu dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan politik. Jadi tidak bisa disamakan. Yang keempat yaitu fokus pada ekonomi, mengabaikan sosial, budaya, dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada negara yang merealisasikan. Yang pertama ada Korea Selatan dan Taiwan. Nah, Korea Selatan dan Taiwan mengadopsi industrialisasi cepat dan investasi besar dalam pendidikan serta teknologi pada tahun 1960 sampai 1980. Korea Selatan dan Taiwan berhasil melewati fase take off dan mencapai drive to maturity. Selanjutnya ada Singapura, fokus pada pembangunan infrastruktur, investasi asing, efisien birokrasi, sekarang berada pada tahap high mass conversion. Lalu Indonesia, masa Orde Baru, mengacu pada modernisasi ekonomi melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur realitas 1964 sampai 1998. Namun tidak semuanya berhasil karena ketimpangan sosial masih tinggi. Di zaman sekarang masih sangat relevan secara konseptual, terutama untuk memahami tahapan pembangunan di negara berkembang. Namun harus mendapat kritikan tentang aspek keberlanjutan lingkungan dan transformasi digital dan ekonomi kreatif.
Kesimpulannya, teori Rostow ini menjelaskan tentang pembangunan ekonomi melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan tradisional, yang kedua yaitu ada tahapan prasyarat lepas landas, yang ketiga, tahapan lepas landas, keempat, tahapan menuju ke kematangan, dan kelima, tahapan masa kosong ekonomi. Negara-negara berkembang itu perlu mengadopsi nilai, teknologi, dan institusi dari negara maju. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lainnya untuk mengejar sebuah modernitas. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang teori pembangunan dunia ketiga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.